Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kelihatannya kamu sangat ceria ya hari ini. Lagi mumet ini. Mumet. Baik. Saya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Akmal Fadilah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Prodi Bimbingan Konseling. Boleh dikenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Laki. Terus Asal dari Cisayong. Tasikmalaya. Cisayong. Ya. Baik. Pertama-tama saya di sini akan mengontrak waktu terhadap Husni sekitar 35 sampai 40 menit ke depan. Terus di sini saya menggunakan alat bantu yaitu kertas bersama ballpoint. Kemudian izin untuk memvideokan, apakah boleh? Boleh. Baik. Dimana video tersebut untuk memenuhi salah satu tugas saya yang ada di Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Selanjutnya mungkin di sini saya mempunyai dimana akan melaksanakan coaching yang dimana coaching tersebut mempunyai beberapa asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan tersebut di mana yang dilaporkan oleh Husni atau yang diceritakan Husni kepada saya jadi dirahasiakan oleh saya, seperti itu. Tidak ada yang Di publik. tidak ada yang akan bisa tahu gitu. Jadi selain ya kita yang selanjutnya mungkin di sini saya akan memulai sesi coaching kali ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya di sini saya mempunyai live file, di mana live file ini yaitu roda kehidupan. Roda kehidupan di mana Husni mempunyai roda kehidupan terhadap diri Husni. Boleh diisi skala dari skala 1 sampai 10, di mana skala 1 merupakan titik terburuk Husni pada skala 1 tersebut. Kemudian di angka 10, skala 10 yaitu titik di mana Husni merupakan titik terbaik Husni. Apakah dimengerti? Yang pertama di sini roda kehidupan yang pertama ada karir. Jadi nanti diceritakan oleh Husni karir Husni pada saya, kemudian ditulis pada angka skala berapa Husni sekarang berada. Terus keuangan Husni, kemudian keluarga Husni, kemudian kesehatan, kemudian sosial, kemudian hobi, kemudian pengembangan diri Husni mau jadi apa kedepannya, seperti itu pengembangan. Kalau spiritual terutamanya spiritual yaitu mungkin beribadah Husni, apakah udah benar atau udah rajin, seperti itu. Boleh diisi sama Husni. Skala 1 sampai 10, di mana skala 1 Husni merupakan titik terburuk Husni. 4. Ini karir 4. ya, 4 sok tulis. Terus keuangan, keluarga mungkin yang dimaksud keluarga di situ apakah gimana ya, apakah udah
dengan keluarga Husni apakah berjalan dengan baik atau bagaimana? Ya, atau broken home atau apa seperti itu. Keseharian, Kesehatan, kesehatan, ya. kesehatan. Pada skala berapa Husni sekarang kesehatan? Udah 5, 4. Kemudian sosial Husni bagaimana dengan lingkungan sekitar, apakah baik, apa seperti apa? Baik. Ya, tulis berapa skalanya? 8. Ya. Hobi Husni sudah terpenuhi semuanya atau belum? Ya, tulis ya, berapa skalanya? Pengembangan diri Husni ke depannya apakah sudah terpenuhi atau seperti itu? Spiritual. Kalau spiritual lebih ke ibadah Husni ibadahnya sudah betul atau udah rajin atau ada kendala atau seperti apa? Jadi tulis aja di situ berapa skalanya sekarang Husni. Terima kasih. Di sini sudah semuanya diisi oleh Husni. Terima kasih. Kemudian yang pertama, apa yang mau diceritakan Husni terhadap saya? Yang mana dulu? Mau ya, terserah. Baik. Kalau begitu, coba ceritakan karir Husni sekarang bagaimana? Lagi di bawah kan, penjualan lagi sepi, gak ada yang beli. Baik. Jadi di sini Husni mempunyai permasalahan di mana penjualan Husni atau marketing Husni belum sepenuhnya tercapai seperti itu. Jadi sekarang di mana kondisi Husni berada mungkin sedang terpuruk atau seperti apa? Yang dimaksud Husni penjualan sedang buruk itu seperti apa? Boleh lebih diceritakan? Apa mungkin karena apa atau seperti apa? Enggak laku. Baik. Jadi Husni bercerita kepada saya, Husni dalam karir Husni, dalam berkarir Husni belum sepenuhnya terpenuhi. Jadi penjualan Husni itu belum laku. Penjualan apa kalau boleh tahu? Baju. Baik. Baju tersebut apakah dijualnya terhadap toko-toko atau perorangan atau Husni membuka toko sendiri? Itu dijual di online. Oh, jadi Husni dijual di online bisa disebut buka toko sendiri. Ya. Jadi Husni mempunyai toko sendiri yang dimana toko Husni tersebut belum mencapai target Husni seperti itu. Jadi masih di bawah. Ya. Kalau bisa disebutkan apa faktornya? Faktor belum sepenuhnya terpenuhi penjualan Husni, apakah faktor mungkin karena COVID ini atau mungkin karena packaging atau pengemasan atau seperti apa? Apakah Husni tahu? Mungkin karena faktor COVID ini. Baik, jadi penjualan Husni menurun dikarenakan faktor COVID-19 ini. Kalau boleh tahu, usaha apa yang telah dilakukan oleh Husni untuk mengatasi belum tercapainya target Husni dalam penjualan, atau memasang iklan atau seperti apa? Ya, iklan suka dipasang di mana-mana, tapi jarang ada yang
dipromosiin di marketing Snap, ya. seperti marketing place. Baik. Nah, jadi Husni telah mengatasi hal tersebut dengan cara memasarkan atau mengiklankan produk Husni tersebut di marketing place. Baik. Selanjutnya apa saja apakah Husni sudah membaik ketika sudah melakukan promosi tersebut? Apakah ada perubahan? Ya atau tidak? Perubahan ada, paling yang beli 1-2. Baik. Jadi setelah melakukan promosi terhadap marketing place, kemudian Snap seperti itu dipromosikan, diiklankan, ada perubahan. Ada. Baik. Jadi di sini Husni bercerita kepada saya bahwa Husni memiliki belum ketercapaian dalam berkarir Husni, yaitu penjualan berkurangnya di mana Husni dikarenakan faktor COVID-19 ini, kemudian Husni mengatasi masalah tersebut dengan cara mengiklankan produk Husni tersebut. Baik. Apa cara paling sederhana selain mengiklankan produk Husni tersebut untuk mengatasi masalah di mana belum tercapainya target Husni? Apa cara paling sederhana? Jual dedet, jadi jual kemana-mana mungkin maksudnya seperti itu. Jual offline. Jadi tapi secara kredit. Ya seperti itu. Jadi cara paling sederhana yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, jadi dikreditkan seperti itu oleh Husni. Baik. Apa maksud dari dikreditkan tersebut? Jadi dijajakan keliling seperti itu, kemudian dibayarnya mana nanti aja. Dibayarnya per hari seperti itu. Ya, kalau itu dibayarnya kalau udah ada uangnya, ntar dia nelpon sama saya. Ini udah ada uang, atau kalau gak ada nelpon saya langsung datang ke rumahnya. Iya, iya. Jadi seperti kredit seperti itu ya. Baik. Jadi Husni cara paling sederhana untuk mengatasi ketidakuan. Ya, nanti cara untuk mengatasi belum tercapainya produk Husni yaitu dengan cara mengkreditkan baju-baju tersebut. Yang selanjutnya, setelah dikreditkan mungkin ada lagi yang ingin Husni kembangkan, mungkin dari segi produknya, mungkin dari segi pengemasan atau seperti apa. Tidak ada. Baik. Nah, yang selanjutnya, apa saja yang paling gampang dilakukan untuk dalam waktu 3 hari dari sekarang, mungkin dalam waktu 3 hari dari sekarang untuk mengatasi kurang tercapainya target Husni tersebut dalam penjualan dalam waktu 3 hari ke depan? Apa mungkin Husni mau mempromosikan lagi atau seperti apa? Paling harus dia lagi mengiklankan, mempromosikan itu di website Facebook. Oke. Jadi di website Facebook, terus Shopee itu belum punya. Belum punya. Paling ke teman. Ya. Paling secara, jadi ada reseller kembali mungkin seperti itu. Jadi ada calonnya lagi. Ya. Baik. Nah, jadi ada pengepulnya dari Husni ke pengepul gitu, terus sama pengepul
kesopikan seperti itu. Baik. Nah, jadi cara yang paling gampang dilakukan oleh Husni dalam waktu 3 hari ke depan, mungkin Husni akan mempromosikan kembali, kemudian jual dedet itu ya seperti itu. Baik. Yang selanjutnya, apakah bisa dilakukan dalam waktu 3 hari ke depan? Bisa. Baik. Jadi Husni dalam 3 hari ke depan akan melakukan promosi kembali untuk mengatasi masalah di mana Husni belum mencapai target dalam penjualan seperti itu. Yang selanjutnya, Husni mau yang mana lagi? Kan barusan karir sudah, kemudian yang selanjutnya spiritual. Boleh diceritakan spiritual Husni sekarang seperti apa? Spiritual sudah baik atau belum? Di sini Husni menulis skala 8, di mana skala 8 tersebut merupakan angka yang sangat bagus untuk spiritual, di mana spiritual Husni mungkin berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada kendala. Baik. Spiritual Husni tidak ada kendala dan lancar setiap hari dilakukan. Alhamdulillah. Apakah dalam beribadah Husni selalu pergi ke masjid atau seperti apa? Salat selalu ke masjid, alhamdulillah. Baik. Jadi di sini Husni dalam spiritual bisa dimaksudkan ke dalam beribadah Husni, yaitu Husni seringkali pergi ke masjid, sehingga Husni menyebut di sini Husni berada pada skala 8. Baik. Apa sih yang Husni inginkan sekarang untuk lebih baik dari sekarang spiritual lebih meningkat lagi keimanan. Baik. Jadi Husni di sini pada skala 8 ingin lebih meningkat kembali spiritual Husni, ingin lebih ditingkatkan lagi terhadap mungkin dalam beribadah Husni ingin ditingkatkan seperti itu. Baik. Apa ada kendala ketika melakukan dalam beribadah Husni? Apakah ada kendala? Mungkin kendala di mana Husni dalam menyempatkan waktu atau dalam banyak kendala. Baik. Boleh lebih diceritakan apa kendala tersebut? Kendalanya itu mungkin lagi nongkrong sama teman-teman. Baik. Mau sholat kan, ntar dulu katanya. Oh, kata teman-teman itu. Jadi Husni istilahnya kagok gitu. Ya, jadi karena ragok gitu. Ya. Jadi Husni mempunyai kendala di mana ketika Husni beraktivitas sehari-hari, mungkin beraktivitas, kemudian ketika waktu ibadah tiba, kemudian Husni susah menyempatkan waktunya tersebut. Jadi merupakan bisa dibilang suka tidak tepat waktu seperti itu, tapi berjalan dengan lancar gitu. Seperti itu, tidak ada kelewat. Baik. Di sini Husni menceritakan terhadap saya bahwa Husni memiliki kendala di mana Husni ketika beraktivitas susah meluangkan waktu, atau ketika menongkrong bersama teman-teman, Husni susah meluangkan waktu seperti itu. Yang selanjutnya, apakah Husni ada cara untuk mengatasi hal tersebut supaya tidak kararagok, atau mungkin supaya tidak susah meluangkan waktu dalam beribadah Husni? Ada cara. Seperti apa caranya? Ya, menjauhi tongkrongan,
baik. Jadi Husni mempunyai cara untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menjauhi tongkrongan, kemudian Husni melakukan aktivitasnya tidak menongkrong seperti itu, jadi tidak kararagok seperti itu. Baik. Nah, jadi Husni mengatasi susah dalam menjalankan ibadahnya itu dengan cara menjauhi tongkrongan. Apakah ada kendala lain selain itu? Tidak ada. Baik. Yang selanjutnya mungkin apakah kamu tadi melakukan ibadah? Melakukan ibadah. Alhamdulillah, baik. Jadi Husni berbicara kepada saya tadi sudah melakukan ibadah. Nah, terus apa cara paling sederhana yang selain menjauhi tongkrongan tersebut untuk mengatasi susah meluangkan waktu Husni? Cara paling sederhana Husni selain menjauhi tongkrongan mungkin berhenti beraktivitas sebelum sholat atau seperti apa? Pokoknya lah kalau udah dengar adzan langsung ke masjid. Jadi cara paling sederhana Husni untuk melakukan meluangkan waktu dalam beribadah tersebut, Husni ketika mendengar adzan dari masjid langsung pergi ke masjid. Ya, baik. Kemudian selanjutnya apa saja sih yang paling gampang dilakukan dalam waktu 3 hari ke depan untuk mengatasi susah meluangkan waktu dalam beribadah tersebut? Dalam 3 hari ke depan nih, misalkan Husni dari sekarang dalam 3 hari ke depan Husni akan melakukan seperti apa? Menjauhi tongkrongan, terus kalau ada suara adzan tuh langsung pergi ke masjid. Baik. Jadi Husni akan melakukan dengan cara menjauhi tongkrongan, kemudian setelah mendengar adzan langsung pergi ke masjid. Baik. Apakah semua itu bisa dilakukan oleh Husni? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Alhamdulillah kalau gitu bisa dilakukan. Husni bercerita kepada saya bahwa di sini Husni mempunyai permasalahan terhadap spiritual Husni, yaitu di mana Husni susah meluangkan waktu dalam beribadah tersebut. Kemudian Husni mengatasi masalah tersebut dengan cara Husni menjauhi tongkrongan, kemudian Husni ketika mendengar adzan langsung pergi ke masjid seperti itu. Baik. Apakah ada permasalahan lain selain susah meluangkan waktu dalam beribadah? Ada. Apakah? Boleh lebih diceritakan? Malas. Jadi Husni malas seperti apa? Boleh lebih jelas atau lebih terperinci seperti itu mungkin? Kalau secara bahasa Sunda mah hoream ke masjid. Jadi mempunyai permasalahan ketika Husni malas, susah pergi ke masjid seperti itu. Apakah Husni ketika malas tersebut apa yang dilakukan oleh Husni untuk mengatasi malas tersebut? Paksakeun. Jadi dalam mindset Husni ketika mempunyai rasa malas, cara mengatasinya itu dengan cara mempunyai mindset, mempunyai pemikiran bahwa kalau beribadah itu harus dipaksakan gitu. Baik. Nah, jadi Husni lamun dipaksa secara perlahan nanti terbiasa seperti itu. Baik. Jadi mungkin yang dimaksud Husni ketika mempunyai malas tersebut, Husni mempunyai pemikiran bahwa beribadah itu harus rajin seperti itu. Jadi harus dipaksakan, kemudian nanti terbiasa seperti itu. Baik.
Yang selanjutnya, uh, setelah dipaksakan tersebut, apakah kamu Husni pergi ke masjid? Kalau udah terbiasa iya di Bukan, maksud saya itu ketika Husni dipaksakan misalkannya ke masjid, apakah ketika rasa ada malas tersebut terus Husni dipaksakan, apakah Husni berangkat ke masjid atau masih bermalas-malasan? Kadang masih bermalas-malasan, kadang pergi. Baik. Jadi Husni pergi ke masjid. Apa sih cara yang paling sederhana untuk mengatasi masalah tersebut selain dipaksakan ataupun punya pemikiran bahwa beribadah itu harus apa saja? Inditkeun. Jadi harus diberangkatkan gitu mungkin intinya. Baik. Apa nama inditkeun? Baik. Jadi Husni harus diberangkatkan. Baik, yang selanjutnya di sini ada keuangan. Apa yang ingin Anda ceritakan terhadap saya terhadap keuangan Anda? Tidak bisa nyimpan uang, boros. Baik, jadi Husni memiliki permasalahan di mana Husni tidak bisa menabung atau bisa dikatakan boros seperti itu. Mengapa Husni susah menabung tersebut? Apakah boleh lebih diceritakan? Nggak tahu tuh kalau punya uang pengen beli ini, pengen beli itu. Jadi Husni ketika mempunyai uang, Husni suka ingin beli yang lain seperti itu, bermacam-macam. Boleh lebih diceritakan maksud dari boros, dalam boros tersebut pengen beli ini pengen beli itu, yang dibeli itu maksudnya kan dalam kehidupan sehari-hari kan ada kebutuhan, kemudian ada yang tidak butuh seperti itu tapi pengen. Yang mana yang terlebih dahulu didahulukan oleh Husni? Misalnya tuh pengen beli HP. Ya, kan itu termasuk kebutuhan atau mungkin sekedar hobi atau apa. Yang mana yang lebih didahulukan kebiasaan Husni? Paling itu yang didahulukan ya kepentingan terlebih dahulu. Baik, diri sendiri. Jadi Husni mementingkan lebih kepentingan Husni terlebih dahulu, kemudian berlanjut ke hobi mungkin seperti itu. Baik. Apakah dalam seminggu terakhir apakah sudah dilaksanakan cara mengatasi boros tersebut? Belum dilaksanakan. Mungkin dalam pikiran Husni apa saja cara untuk mengatasi masalah keuangan Husni dalam boros tersebut? Apa saja sih caranya agar tidak boros menurut Husni? Mementingkan kebutuhan terlebih dahulu. Jadi cara Husni untuk mengatasi masalah boros tersebut dengan cara mementingkan kebutuhan Husni terlebih dahulu. Penting malah. Yang nggak penting nanti saja seperti itu. Baik. Jadi cara mengatasinya dengan cara mementingkan kepentingan terlebih dahulu. Apakah dalam sebulan terakhir kamu boros keuangan Husni? Jadi keuangan Husni dalam sebulan terakhir boros seperti itu. Apa cara paling sederhana yang gampang dilakukan atau mungkin dalam 3 hari ke depan
yang dilakukan oleh Husni untuk mengatasi hal tersebut? Ya kalau mementingkan keperluan yang kalau nggak perlu mah nggak usah dibeli lah. Jadi seperti jadi mementingkan keperluan terlebih dahulu, kalau yang nggak penting tidak usah dibeli seperti itu. Apakah selain cara itu ada lagi selain untuk mementingkan keperluan terlebih dahulu? Apakah ada cara lagi selain untuk mengatasi boros tersebut? Apakah dengan cara menabung, mungkin akan menabung atau seperti apa? Menabung. Jadi cara paling gampang yang dilakukan oleh Husni dalam 3 hari ke depan dengan cara menabung, kemudian mementingkan keperluan terlebih dahulu, seperti itu. Apakah ada lagi selain kedua cara tersebut untuk mengatasi masalah boros dalam keuangan diri Husni? Apakah dengan cara puasa bagus seperti itu? Jadi Husni untuk mengatasi boros tersebut dengan cara melakukan beribadah puasa Senin Kamis, sehingga Husni tidak boros seperti itu. Di sini Husni menuliskan dalam keuangan Husni dalam skala 3. Jadi Husni merupakan skala 3 di mana Husni keadaan di titik terendah keuangan Husni seperti itu. Baik, apakah setelah sesi coaching kali ini akan dilakukan dalam menabung, mungkin mementingkan apakah siap? Siap. Jadi Husni akan melakukan menabung, kemudian tidak mementingkan hal yang tidak penting, mementingkan keperluan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian di sini Husni menuliskan kesehatan Husni berada dalam skala 4. Apakah ada kendala dalam kesehatan Husni? Boleh lebih diceritakan? Apakah gadang wae? Apakah gimana? Gadang wae. Jadi Husni anginan wae, hujanan. Jadi dalam kesehatan Husni menuliskan di sini pada skala 4, di mana Husni di titik terendah Husni dalam kesehatan seperti itu. Apakah lebih boleh diceritakan dalam keseharian Husni bergadang seperti apa yang dilakukan oleh Husni? Bergadang nongkrong di luar, main kerambol, ngopi, main game. Ya. Motoran, angin-anginan. Jadi permasalahan dalam kesehatan Husni di sini yaitu suka begadang, susah tidur seperti itu. Dikarenakan Husni bermain game, kemudian menongkrong bersama teman-teman, sehingga Husni tidak bisa tidur seperti itu, begadang. Baik, apa sih cara yang sudah dilakukan oleh Husni untuk mengatasi masalah bergadang tersebut? Cara mengatasinya untuk keluar imah. Jadi enggak keluar bermain, terus kemudian enggak nongkrong seperti itu. Apakah ada cara lain selain bergadang, selain menongkrong bersama teman-teman? Mungkin ada cara lain tidak? Ada. Paling jam 8 pulang langsung tidur. Kalau biasanya itu seperti apa? Bermain game? Kalau biasanya pulang tuh jam 2, kemudian jam 3 subuh tuh baru pulang ke rumah. Apa saja yang dilakukan oleh Husni di luar itu? Bermain game. Main game tuh apa sih, ngobrol, main gitaran. Baik. Jadi Husni di sini dalam keseharian Husni yaitu bermain game, kemudian sehingga mengganggu terhadap kesehatan Husni, bergadang seperti itu. Baik. Apa selain cara yang apa saja yang cara paling gampang yang dilakukan dalam 3 hari ke depan untuk
mengatasi masalah bergadang tersebut? Apa cara yang paling gampang selain tidak keluar mungkin? Paling gampang mah tidak keluar rumah. Kemudian tidak bermain game seperti itu, tidak bermain HP mungkin. Baik. Jadi Husni cara paling gampang dalam waktu 3 hari ke depan mungkin akan melakukan tidak banyak bermain HP, kemudian tidak nongkrong bersama teman-teman. Apakah itu akan membantu Husni dalam kesehatan Husni? Bisa jadi. Baik. Jadi cara yang paling gampang dilakukan dalam waktu 3 hari ke depan untuk mengatasi masalah begadang Husni dengan cara tidak menongkrong, kemudian tidak banyak bermain HP. Apakah semua itu bisa dilakukan? Bisa. Baik, Husni akan dalam 3 hari ke depan mungkin akan melakukan tidak bermain HP, mengurangi, kemudian mengurangi bernongkrong bersama teman-teman, kemudian pulang jam 8 langsung ke rumah seperti itu. Baik. Minimal jam 9 lah. Baik, minimal jam 9 sudah di rumah. Apakah kamu semalam tadi bergadang? Enggak. Tidak. Mengapa Anda atau Husni sering melakukan begadang tersebut? Mungkin karena lingkungan. Karena faktor lingkungan, kemudian Husni ikut seperti itu. Jadi Husni dalam 3 hari ke depan akan melakukan apa saja barusan yang mengurangi nongkrong, kemudian bisa dilakukan semua. Mungkin Husni harus melakukan yang barusan disebutkan dalam 3 hari ke depan. Yang selanjutnya mungkin ada sosial. Di sini Husni menuliskan sosial Husni berada pada skala 8, di mana skala 8 tersebut merupakan titik terbaik Husni dalam bersosial. Boleh diceritakan bersosial di kampung? Ya, sangat baik seperti bersama tetangga mungkin sangat baik. Jadi Husni menceritakan kepada saya bahwa Husni bersosial sangat baik dalam lingkungan Husni. Apakah ada kendala? Enggak. Tidak ada. Baik. Apabila tidak ada kendala, mungkin apakah ada tujuan yang ingin dituju dalam bersosial Husni dalam setelah sesi coaching kali ini? Apa ingin lebih giat lagi bersosial, apa mungkin lebih aktif dalam bekerja bakti? Baik, yang apabila tidak ada kendala, mungkin selanjutnya hobi. Di sini Husni menuliskan hobi pada skala 4, di mana skala 4 itu merupakan skala yang kurang baik. Apakah boleh diceritakan hobi Husni? Nggak punya hobi. Jadi bermain, hobinya main. Bermain seperti itu. Bermain seperti apa? Pemotoran. Berarti riding seperti itu. Balapan. Jalan-jalan gitu. Apakah ada kendala dalam hobi Husni sehingga Husni menuliskan di sini hobi Husni pada skala 4? Ada kendala. Kendala seperti apa? Boleh lebih diceritakan? Motornya kurang bagus, kurang tali. Husni di sini mempunyai kendala dalam hobi Husni yang bisa disebut dalam berhobi, mungkin motornya kurang memadai seperti itu. Baik. Apa sih yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan
apa sih yang sudah dilakukan oleh Husni dalam mengatasi hobi Husni tersebut sehingga hobi Husni berjalan dengan baik? Ya itu usaha ngumpulin buat beli motor bagus. Baik. Jadi cara untuk mengatasi masalah dalam hobi Husni yaitu dengan cara mengumpulkan, menabung uang untuk membeli motor yang lebih bagus seperti itu. Apakah Husni sudah melakukan hal tersebut? Belum. Kapan akan mulai menabung untuk mengumpulkan membeli motor sehingga hobi Husni dapat berjalan dengan lancar? Setelah coaching kali ini. Baik. Jadi setelah coaching kali ini Husni akan melakukan menabung untuk mengumpulkan membeli motor sehingga hobi Husni berjalan dengan lancar seperti itu. Baik. Dimana hobi Husni merupakan berkendara seperti itu. Baik. Nah, mungkin cukup sekian sesi coaching kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon dimaafkan. Kita akan bertemu di sesi coaching berikutnya. Apakah siap? Siap. Baik. Mohon diingat setelah sesi coaching kali ini apa yang harus dilakukan oleh Husni, mohon diingat lebih lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.